Stop. Tunggu dulu. Buat kalian yang punya permasalahan, misalnya beruntusan, jerawatan, kalian harus banget nonton video ini karena aku share beberapa kandungan yang harus kalian cari di skincare kalian. Dan kira-kira kenapa ya? Kok nggak ngefek di kulit kita? Halo semuanya, welcome back to my channel. Bersama aku Claudia, at Fun Skincare. I have a PhD in dermatology and I will help you understand the complexity of your skin. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang Acne 101. Kita akan bahas semua tentang permasalahan jerawat, kandungan apa yang harus kalian cari, dan kira-kira kenapa ya kok udah pakai skincare, tapi kayaknya nggak ngefek-ngefek gitu di kulit kita. Oke, tapi sebelumnya mari kita preview dulu yuk apa aja sih sebenarnya penyebab dari terbentuknya jerawat. Yang pertama, jerawat itu diakibatkan oleh tumpukan sel kulit mati di permukaan kulit. Nah, lalu saat misalnya ada tumpukan sel kulit mati, maka minyak yang ada di dalam pori-pori itu tidak bisa keluar nih ke kulit kita, nggak bisa keluar ke permukaan. Nah, makanya mereka tersumbat nih di bagian dalam dan mengakibatkan biasanya ini komedo putih ataupun komedo hitam. Nah, lalu setelah itu biasanya ada bakteri-bakteri yang jadi berkembang biak secara tidak wajar dan kulit kita itu merespon kayak, wah ada sesuatu yang aneh nih dengan pori-pori ini, yuk kita langsung bawa aja nih prajurit-prajurit para ini ya kayak sel imun tubuh kita untuk melawan nih para bakteri jahat yang ada di dalam pori-pori kita. Nah, maka terjadilah yang namanya peradangan. Nah, biasanya peradangan ini mengakibatkan efek merah, sakit, gatal-gatal, dan itu biasanya udah bisa muncul nih jerawat yang kayak papular atau sistik yang nanti akan berubah menjadi pustul, jadi kuning seperti itu. Nah, jadi itu dia review tentang bagaimana sebenarnya jerawat itu terbentuk. Kalau misalnya kita tahu dari akarnya sebenarnya apa yang menyebabkan jerawat itu terjadi, akan jadi lebih mudah nih untuk kita memutuskan ke depannya kandungan-kandungan seperti apa sih yang cocok untuk kita. Nah, sekarang yuk kita bahas beberapa kandungan yang bagus nih untuk kalian yang punya permasalahan jerawat. Oke, di sebelah sini kalian bisa lihat beberapa kandungan yang bagus nih untuk kalian punya permasalahan jerawat. Mulai dari retinoid, salicylic acid, ada benzoyl peroxide, ada AHA, ada azelaic acid, dan lalu ada juga plant extracts yang natural extracts yang ada bukti-buktinya nih bisa untuk jerawat. Ada tea tree oil, lalu ada green tea extracts, honey, propolis, atau willow bark extracts. Nah, jadi kandungan-kandungan yang baru saja aku sebutkan itu dia bisa bekerja dengan mekanisme atau caranya masing-masing. Mulai dari yang pertama, dia bisa membantu nih meredakan peradangan yang ada di kulit kita. Lalu ada juga yang bisa mencegah terjadinya tumpukan sel kulit mati. Ada juga yang bisa membantu nih mengontrol produksi minyak. Nah, lalu yang keempat, ada juga yang bisa membunuh kuman penyebab jerawatnya. Jadi sebenarnya lebih baik kalau bisa mencari kandungan yang bisa langsung menargetkan beberapa mekanisme atau penyebab jerawat sekaligus. Jadi jangan cuma satu aja, misalnya bisa membantu mengangkat sel kulit mati doang, atau membantu mengontrol minyaknya doang, atau membantu membunuh kuman penyebab jerawatnya doang. Kalau bisa cari kandungan yang bisa melakukan semuanya. Dan sebenarnya kandungan yang bisa melakukan hampir semuanya itu adalah retinol atau vitamin A. Tapi aku tahu memang ada beberapa teman-teman yang bisa belum mentolerir penggunaan retinol, belum mau misalnya pakai retinol karena komitmennya cukup tinggi gitu ya. Nah, kalian masih bisa kok mencari ekstrak-ekstrak atau misalnya kandungan aktif lainnya yang juga ada manfaatnya untuk permasalahan jerawat kalian. Oke, permasalahan berikutnya adalah kalian udah coba nih pakai produk dengan kandungan tersebut, tapi kayak merasa kayak kok nggak ngefek ya di kulitku gitu. Oke, sekarang aku akan sharing beberapa kesalahan umum yang dilakukan sama kita-kita nih saat menggunakan produk dengan kandungan-kandungan yang bisa membantu mengatasi jerawat. Yang pertama yaitu ekspektasi kita untuk hasil yang instan dalam semalam. Nah, jadi memang permasalahan jerawat ini juga nggak muncul dalam semalam aja. Nggak muncul hanya dalam 24 jam tiba-tiba boom, muncul jerawat gitu. Jadi memang ada proses. Dan bahkan beberapa dari kita itu punya bakat-bakat genetik yang memang menjadikan kita punya acne prone skin. Nah, jadi karena itu nggak ada memang solusi yang bisa langsung muncul dalam semalam. Kalian mau langsung besoknya mukanya bersih, kinclong, itu akan sangat sulit sekali. Jadi ekspektasinya ya teman-teman itu pastinya harus diluruskan dulu. Nah, lalu yang berikutnya, kalau misalnya ngomongin tentang permasalahan jerawat yang ringan ya, bahkan penggunaan skincare product yang ada di over the counter itu membutuhkan waktu sampai kita bisa melihat hasil yang signifikan di kulit kita. Biasanya in general kita butuh waktu sekitar 4 minggu nih untuk melihat hasil yang lebih signifikan. Kenapa 4 minggu?
minggu, karena itu merupakan waktu normal dari pertukaran sel kulit kita jadi baru. Nah, tapi bukan berarti kalian bisa langsung harap bersih gitu ya dalam 4 minggu, tapi pasti kalian bisa lihat udah ada progres, udah ada perbaikan. Yang penting bukan kayak langsung kinclongnya, yang penting progresnya ya teman-teman. Jadi kalian jangan berkecil hati kalau misalnya memang kalian belum sampai nih ke tujuan kulit skin goals kalian. Yang penting kalian itu kondisi kulitnya sekarang udah lebih baik dari sebelumnya, sebelum kalian menggunakan produk skincare tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah kalian tidak menggunakan produknya secara konsisten. Nah, ini juga merupakan kesalahan buat teman-teman yang biasanya baru punya permasalahan jerawat, terus baru nih mulai nyoba-nyobain skincare. Tapi karena belum menjadi kebiasaan penggunaan skincare itu masih sering skip gitu, apalagi sunscreennya masih kadang-kadang kalau inget doang makainya. Nah, jadi ini nih suatu permasalahan juga. Jadi kalau misalnya kita mau mengatasi permasalahan jerawat, pasti kita harus konsisten dalam penggunaan, dan jangan lupa ya untuk mengikuti anjuran pemakaian dari produk-produk yang kita pakai. Jadi kadang ada beberapa produk yang memang disarankan mungkin hanya digunakan 2 kali dalam seminggu. Kita harus ikutin nih anjuran dari pemakaiannya, jangan terlalu berlebihan. Karena bukan berarti kalau kita pakai lebih sering, lebih berlebihan, itu akan bikin jerawat kita semakin cepat. Jadi itu nggak linear seperti itu ya teman-teman. Kadang-kadang bahkan kalau misalnya kita menggunakan suatu produk lebih dari yang dianjurkan, itu bisa berdampak negatif. Entah itu jadi over exfoliated kulitnya, jadi iritasi, bahkan bisa bikin jerawat kita jadi semakin parah. Nah, lalu permasalahan atau kesalahan yang sering dilakukan berikutnya adalah kita sering mencet-mencetin, suka megang-megang. Ini juga suatu kesalahan yang dulu aku pribadi sering lakukan juga, apalagi pas masih teenage, masih remaja. Aku tuh suka pencet-pencetin jerawat aku, berharap kalau isinya udah keluar, udah dia bakal hilang selamanya. Tapi kenyataannya adalah saat kita pencet-pencet jerawat kita, ini kan jari kita penuh dengan kuman, bakteri ya, jadi bikin infeksi ulang. Jadi ada jerawat baru, bahkan bisa bikin jerawat baru muncul di daerah sekitar jerawat tersebut karena jari kita kotor, lalu kita pegang-pegang dan bikin peradangan di daerah sana. Nah, makanya kita coba stop kebiasaan buruk kita ya untuk sering megang-megang muka dan juga mencet-mencetin jerawat. Selain itu, kalau kita sering mencetin jerawat, ini bisa meningkatkan probabilitas munculnya bekas-bekas jerawat, entah mulai dari yang kehitaman, kemerahan, atau bahkan yang bopeng. Dan kalau udah sampai masalah bopeng nih ya teman-teman, itu ngurusinnya bakal susah banget. Nyembuhinnya akan take so much more effort and money. Jadi sebaiknya langsung kita stop aja, kita langsung putus dengan kebiasaan suka mencet-mencetin jerawat. Nah, lalu yang keempat adalah tentunya untuk mengintegrasikan juga kehidupan atau lifestyle yang sehat. Kadang jerawat itu pencetusnya ada banyak banget ya. Tadi kan aku udah sebutin beberapa mekanismenya ya, dari penyumbatan, inflamasi, juga dari produksi minyak yang berlebih. Nah, sebenarnya masih banyak loh hal-hal kayak yang daily activity kita yang bisa menjadi pencetus permasalahan jerawat kita. Mulai dari misalnya kita suka kurang istirahat, suka begadang, itu tuh bikin hormon stres kita meningkat dan itu akan membuat produksi minyak kita jadi berlebihan. Nah, lalu berikutnya kita juga misalnya suka mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang glycemic indexnya tinggi, kaya akan gula tiap hari, itu bisa bikin proses peradangan di tubuh kita jadi semakin tinggi, termasuk nih ngefeknya ke jerawat juga. Karena jerawat itu kan peradangan. Kalau kita sering makan yang manis-manis, bukannya nggak boleh sama sekali ya, masih boleh in moderations, tapi jangan terlalu banyak. Kalau misalnya kebanyakan, nanti bisa ngefek ke peradangan di kulit kita. Dan lalu yang berikutnya juga dari stress level kita itu juga bisa ngaruh loh. Pasti kalian pernah yang ngerasain kalau misalnya udah deket-deket ujian atau lagi ada sesuatu big event, tiba-tiba muncul jerawat. Jadi masalah jerawat tuh muncul lagi, nambah permasalahan ya kayaknya. Nah, ini memang stres juga bisa mempengaruhi loh permasalahan kulit kita dan juga jerawat. Jadi kalau bisa kita memang stres itu nggak bisa 100% kita kontrol, tapi kita coba kayak atasi bagaimana reaksi kita untuk menghadapi stres tersebut. Jadi nggak terlalu berkepanjangan stresnya. Dan yang 5 terakhir, ini juga sangat penting untuk kita ketahui adalah tidak semua jerawat itu memang bisa disembuhkan oleh penggunaan skincare produk saja. Nah, sebenarnya ini aku pernah bahas di video sebelumnya, nanti kalian bisa nonton di sini. Aku pernah bahas kalau sebenarnya ada beberapa jenis jerawat yang gak akan ampuh nih kalau kita cuma atasi dengan penggunaan skincare produk. Karena kandungan-kandungan aktif yang ada di skincare produk itu ada limitasinya. Ada beberapa jenis jerawat tuh yang butuh pengobatan lebih, yang kita harus butuh obat-obat yang didapatkan hanya dengan resep dokter. Nah, makanya ini penting banget ya untuk kalian ketahui kalau misalnya kalian udah coba beberapa skincare products, udah mencoba segala cara, mencoba mengontrol lifestyle kalian juga, tapi kayaknya kok nggak ada progres nih, kulit kalian nggak semakin membaik, dan atau bahkan semakin parah, dan udah mengganggu kualitas hidup kalian, jadi nggak percaya diri, jadi males keluar rumah, dan lain-lain. Ini kalian langsung bisa konsultasikan saja ke dokter spesialis kulit dan kelamin, karena di sana kalian bisa mendapatkan personalized treatment yang sesuai dengan permasalahan kulit
kalian, dan semoga ya permasalahan kulit kalian, jerawat kalian itu akan segera sembuh dengan pengobatan yang tepat. Dan pastinya kalau kalian mengobatinya dengan cepat dan tepat, kalian itu bisa terhindar dari permasalahan bekas jerawat dan juga bopeng-bopeng yang menghantui kalian. Oke teman-teman, jadi itu dia videonya untuk hari ini. Terima kasih yang udah nonton ya sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalain lonceng bel notifikasi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye guys!